Makna tersembunyi Alkitab, menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apakah tanda kehadiran Allah yang sering kita lewatkan terangnya justru sudah ada di depan mata? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Selasa 6 Januari 2026 kita diajak menyelami sabda yang mengungkapkan bagaimana Allah menyatakan dirinya bukan hanya untuk dilihat tetapi untuk diikuti. Sabda dan keterhubungan makna. Yesaya bab 60 ayat 1 mengajak, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini menggunakan kata or yang berarti cahaya yang menyingkirkan kegelapan. Kata ini menunjuk pada kehadiran Allah yang aktif, membangkitkan dan menggerakkan umatnya. Selanjutnya, Injil Matius bab 2 ayat 2 menegaskan, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Dalam bahasa Yunani, Injil ini memakai kata pos yang berarti terang yang menuntun dan memberi arah. Terang ini tidak hanya terlihat, tetapi menggerakkan langkah dan mengambil keputusan hidup. Hari ini, Yesaya dan Matius saling menggemakan melalui kata or dalam bahasa Ibrani, cahaya, dan pos, kata Yunani terang. Terang Allah yang terbit atas umatnya menemukan wujud relasionalnya dalam terang yang menuntun manusia untuk mencari, berjalan, dan akhirnya menyembah Tuhan. Letak tradisi suci. Kitab Yesaya ditulis sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Namun, pewartaan terang Allah telah lama dihidupi dalam harapan dan doa umat Israel. Sementara itu, Injil Matius ditulis sekitar tahun 80 sampai 1990 Masehi. Lahir dari komunitas yang percaya bahwa terang Allah kini dinyatakan secara definitif dalam diri Yesus Kristus. Sharing singkat. Sebagai pendidik dan peneliti, saya belajar bahwa terang tidak selalu hadir sebagai jawaban instan. Seringkali terang itu berupa arah kecil yang harus diikuti dengan kesetiaan. Di tengah dunia akademik, digital, dan era kecerdasan buatan, iman justru menuntun keberanian untuk terus belajar, menyesuaikan diri
dan tetap berjalan dalam terang kebenaran. Saya juga melihat banyak orang dari berbagai generasi yang tetap setia mencari makna hidup di tengah kebisingan zaman. Seperti para Majus, mereka tidak selalu memiliki peta lengkap, tetapi mereka mau berjalan mengikuti terang yang mereka lihat. Untuk zaman sekarang, meski titik Google Map tidak selalu tepat, tetapi jika semangat itu ada, saya dan Anda tetap berangkat ke tempat tujuan dan mencari di mana lokasi yang hendak dituju sampai akhirnya ketemu juga. Refleksi sabda hari ini mengajak kita bertanya, apakah Or dalam bahasa Ibrani dan Pos dalam bahasa Yunani yang masing-masing artinya terang dan cahaya sungguh menuntun langkah hidup saya, atau saya hanya mengagumi terang itu dari jauh tanpa keberanian untuk bergerak dan berubah. Panduan praktis sehari-hari, mari kita belajar untuk peka pada terang kecil yang Tuhan berikan. Hal itu bisa berupa nasihat yang baik, dorongan untuk berbuat benar, atau ajakan untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Ikuti terang itu dengan setia. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa tuliskan refleksi Anda di kolom komentar.